Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Namun kali ini sudah bergabung ini Ibu Esther Siasuti, Direktur Eksekutif Indef ya. Halo Bu Esther, apa kabar? Ya, masih di mute sepertinya Bu. Ya, halo. Halo, Ya, Mas. oke Bu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah diulas di segmen sebelumnya begitu terkait dengan kondisi fundamental Indonesia dari Pak Ajib begitu yang menyebutkan memang masih ada tekanan ya terkait dengan konsumsi, kemudian ruang fiskal yang semakin sempit, ada juga investasi di sana dan neraca perdagangan Indonesia khususnya Amerika Serikat begitu yang menerapkan tarif resiprokal kita akhirnya 32%. Nah, dari kacamata Anda sendiri melihat bagaimana sebenarnya dengan kondisi ekonomi Indonesia mengingat kita sudah tahu kesepakatan antara Komisi 11 DPR RI dan pemerintah begitu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini ada di kisaran 5,2 sampai dengan 5,8%. Apakah sudah sesuai dengan konsensus ekonom sendiri nih, Bu Esther? Ya, jadi beberapa minggu lalu ya, kalau salah Menteri Keuangan itu malah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan dikoreksi ya. Ya. Dan ya antara 5,0 sampai 5,2%. Nah, masalahnya kalau itu dikoreksi berarti target atau realisasinya itu malah tidak bisa, saya menduga akan kurang dari itu gitu ya. Nah, Oke. ini yang harus diantisipasi ya Mas Pras, terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ada pelemahan konsumsi ya, investasi juga tidak naik-naik banget gitu ya. Terus ekspor juga belum bisa menjadi ya pertumbuhan ekonomi yang bagus gitu ya. Jadi akhirnya pengeluaran pemerintah juga masih relatif malah diefisiensikan kan gitu kan. Oke. Itu. Nah, lantas proyeksi ataupun rentang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 tadi begitu apakah akhirnya bisa dikatakan moderat, realistis atau seperti apa nih dari kacamata Bu Esther? Iya, kalau terkait dengan rentang dari pertumbuhan ekonomi ya saya skenario-nya ya paling moderat gitu ya. Oke. Kalau bisa tercapai moderat pun itu sudah bagus sekali gitu. Oke. Baik, lebih karena memang dasar kondisi dinamika geopolitik dan geoekonomi global atau ada trigger lain? Mengingat pemerintah kan juga tadi yang sudah Anda katakan revisi 4,7 sampai dengan 5% untuk tahun 2025 dengan dasar kondisi global. Nah, kalau dari Bu Esther sendiri bagaimana melihatnya? Apakah memang dominasinya lebih dari eksternal begitu? Selalu dikatakan oleh pemerintah bahwa ini karena kondisi global. Ya, betul, tapi tidak sepenuhnya oleh kondisi global. Itu yang harus Oke. pas ya. Karena kalau ibaratnya ya, ini seorang yang staminanya baik, yang staminanya sehat, kalau ada orang flu di sebelah itu tidak akan tertular flu-nya ya kan. Nah, Oke. kalau kita staminanya buruk meskipun orang itu berada 100 meter dari kita, itu kita akan tertular. Nah, sehingga yang harus digarisbawahi adalah fundamental ekonomi Indonesia itu harus kuat dulu agar kalau ada global gonjang-ganjing ya di Ya. global itu tidak akan terdampak besar gitu ya terhadap ekonomi Indonesia. Baik, Bu Esther. Nah, Pak Ajib, dengan kondisi tadi begitu di tahun 2025, apakah Anda melihat bahwa tahun ini akhirnya seharusnya lah bisa dikatakan begitu bisa menjadi pijakan yang kuat menatap tahun depan 2026 dengan proyeksi pertumbuhan di 5,2 sampai dengan 5,8 tadi begitu Pak Ajib? Iya, kalau kita cermati begini Mas Pras, Ya, bahwa tahun 2025 ini adalah siklus 5 tahunan atau bahkan bisa dikatakan siklus 10 tahunan karena dalam konteks pemerintahan Mas Pras, karena pemerintah dari yang lama ke yang baru, karena kita oke. rata-rata di 10 tahun pergantian pemerintahan. Ya, Artinya dalam kondisi dan konteks ekonomi itu jangan sangat terpengaruh dengan bagaimana
perpindahan dan fase transisi dari politik dan ekonomi yang ada, karena ini menentukan tentang bagaimana confident level pasar, bagaimana menentukan global juga melihat ekonomi dan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Indonesia dan lain-lain. Nah, tapi saya pikir 1 tahun adalah waktu yang relatif cukup untuk Prabowo Subianto kemudian mendesain sebuah konsep-konsep dan paparan, dan bahkan sebenarnya Mas Pras, Pak Prabowo itu punya namanya Astacita sebenarnya. Iya, Kalau kemudian program-program itu bisa terlaksana dengan baik, makanya saya pikir pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 sampai 5,8% untuk tahun 2026 ya, iya. itu relatif achievable. Memang tadi saya sepakat dengan Mbak Esther yang menyampaikan bahwa memang di dalam konteks lokal, dalam konteks domestik, kita membutuhkan daya tahan. Nah, daya tahan ini yang sebenarnya terkait dengan kemampuan daya beli sebenarnya. Nah, problemnya adalah daya beli kita sangat terpengaruh dengan bagaimana lapangan kerja yang ada di Indonesia. Karena dengan jumlah penduduk 280 juta orang, ini satu sisi menjadi sebuah bonus demografi, tapi satu sisi menjadi problem ketika memang produktivitas kita rendah. Nah, memang kemudian ini yang juga disuarakan oleh rekan-rekan pengusaha di Kadin, bahwa memang produktivitas kita perlu ditingkatkan, baik secara regulasi, secara kemampuan mendasar, maupun secara budaya. Nah, ketika kemudian kita bisa meningkat produktivitas, maka daya tahan domestik tadi yang seperti Mbak Esther sampaikan, maka relatif ini bisa tertata dengan baik. Kita memang tidak bisa kemudian depend on atau tergantung dengan pihak luar, Mas Pras. Bahkan ketika sekarang Presiden Trump juga memberikan surat cinta kepada Indonesia, sementara tarifnya 32%, kita pun harus siap-siap dengan plan A-nya bagaimana itu lanjut, plan B-nya bagaimana, dan seterusnya. Dan kita juga apresiasi kemudian ketika Pak Prabowo kemarin juga hadir di KTT BRICS, Yep. berarti itu menunjukkan bagaimana sikap politik Indonesia yang bebas dan aktif, dan satu sisi mencoba memperkuat pasar baru, bagaimana kita bisa membangun kesepakatan-kesepakatan termasuk bilateral dan masing-masing anggota yang ada, sehingga kita bisa membuka ruang-ruang ekonomi yang baru terhadap ekonomi global. Tapi poinnya yang disampaikan Mbak Esther tadi tentang kekuatan ekonomi domestik itu harus dibangun dengan kuat di Indonesia, dan saya Oke. pikir ini pemerintah harus fokus dengan job creation, karena ketika kemudian pengangguran bisa dikurangi dan kemiskinan itu bisa ditekan, maka saya pikir daya beli masyarakat akan menjadi lebih baik, dan daya tahan ekonomi yang tadi disampaikan oleh Mbak Esther itu bisa tertata dengan baik. Pemerintah harus fokus di situ, Mas Pras. Terima kasih. Baik, baik. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana kita bisa menyeimbangkan begitu bahwa peningkatan produktivitas ataupun kinerja ekonomi di dalam negeri dengan tantangan global saat ini untuk bisa meningkatkan kinerja ekspor, karena Trump juga sudah menetapkan 32%, sementara kita masih ada upaya untuk bisa melakukan negosiasi lagi, dan apalagi dengan keanggotaan kita di BRICS begitu kan ada ancaman berikutnya, ada tambahan lagi 10% begitu ya Bu Esther dan Pak Ajib. Ya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dari Kadin, kemudian juga ada Ibu Esther Setiasuci dari Indef. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Ajib? Kemudian apakah kita bisa masih ada ruang gerak begitu untuk bisa meningkatkan kinerja ekonomi baik secara domestik maupun global, mengingat tantangan dari kebijakan tarif resiprokal 32% dari pemerintah Amerika Serikat, bahkan dengan keanggotaan dan ya mungkin negara-negara yang tergabung BRICS begitu ada ancaman juga dikenakan tarif bea masuknya 10% tambahan begitu, Bu Esther? Ya, jadi menurut saya it's not too late ya. Tidak ada kata terlambat untuk bisa memperbaiki ya kinerja perekonomian kita gitu. Yang pertama ya, kalau terkait dengan tarif Trump ini ya, kita dikenakan 32% ya. Kebetulan saya barusan saja tadi selesai menulis ya Oke. artikel terkait dengan itu. Seharusnya Indonesia itu tidak mendapat tarif 32%. Kenapa? Sumbangan defisit ya, ekspor kita dianggap menyumbang defisit ke US itu besar. Tidak, Jepang itu lebih besar, jauh lebih besar, 10 kali lipatnya daripada Indonesia. Oke. Tetapi Jepang mendapatkan tarif Trump hanya 25% gitu. Iya, iya. Sementara kita ya Indonesia mendapat 32%. This is not fair gitu. Jadi ini tidak
adil. Nah, demikian juga dengan Vietnam dan seterusnya. Ini bagaimana kita menegosiasikan ya apa yang jadi kalau apa sama bule itu ya sama Barat itu ya jangan mau ya kita minta apa dikasih apa ya harus equal gitu. Harus apa yang dia mau ya apa yang kita pengen gitu. Jangan kita nurutin semua. Nah, kalau negosiasi buntu, maka yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan diversifikasi pangsa ekspor gitu. Tidak hanya ke Amerika ya. Kalau saya lihat dari pangsa pasar tahun ekspor ya untuk 2023, Ya. sebenarnya ekspor kita ke Amerika itu kan cuma 9,2% gitu. Nah, 5 sampai 9 ya, saya lupa. Nah, sementara ke Cina ya, ke negara-negara lain itu lebih berpikirnya itu jangan Amerika melulu gitu. Oke. Berpikirnya jangan hanya destinasi ekspor tuh hanya itu saja. Tetapi kita berpikir destinasi ekspor yang lainnya itu masih terbuka luas gitu.